Ini Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, udah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K mengkonfirmasi bahwa terampas. Ya sudah, kalau Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan bagaimana Ustadz Ipung yang mengkibuli gitu ya, orang-orang yang menanyakan mengenai ijazah Ahmad Kainama yang adalah mantan pendeta, lulusan STT Jakarta, kemudian S2-nya itu lulusan dari Leiden, Belanda, dan S3-nya di Haifa, Israel, dan S4-nya lulusan Vatikan. Ahmad Kainama tidur di Turino, kira-kira sekitar 40 kilo sampai 50 kilo jaraknya ke Vatikan ya. Jadi bisa jadi dia lulusan S4 dari sana dan akhirnya pulang mu'alaf, dapat hidayah tipu-tipu. Teman-teman sekalian, memang lagi bermasalah ya, lagi dipersoalkan mengenai ijazah Ahmad Kainama ini. Karena sampai pada hari ini dia belum bisa menunjukkan itu dan bukti-bukti di mana dia sekolah. Karena itu belum ada sama sekali. Nah teman-teman sekalian, bagaimana kemudian Ustadz Ipung Atria ini ya membuat sebuah narasi bahwa ijazah Ustadz Ahmad Kainama itu sudah dirampas oleh gereja kah atau STT kah gitu ya. Kurang lebih seperti itu, sudah terampas kata dia. Nah teman-teman sekalian, mari kita langsung saja dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung berikut ini. Ini Ustadz K pertama kali saya mengenal beliau, udah lama dulu, pertama kali ketemu Ustadz. Saya tanya kepada Ustadz K, Ustadz ijazahnya kemana? Ustadz K mengkonfirmasi bahwa terampas. Ya sudah, kalau ijazahnya terampas, kita tidak bisa melihat dari bukti secara otentik. Kalau sudah terampas, mau gimana lagi kita? Mau bicara apa itu? Ambil kemana? Kan begitu Ustadz. Akhirnya kita bisa mengkonfirmasi dari mana? Saya sampaikan di konten itu, kita bisa mengkonfirmasi dari kapasitas beliau sebagai seorang mantan pendeta. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi yang dibangun atau yang disampaikan oleh Ustadz Ipung Atria, konconya Ustadz Ahmad Kainama dalam mengkibuli umat Islam ya. Dan juga sama ya hujatan-hujatan mereka soal kekristenan. Nah kali ini teman-teman sekalian, dia berikan sebuah pembelaan itu bahwa ijazahnya Ustadz Ahmad Kainama ini sudah terampas ya. Apakah gereja mencurinya, mengambilnya, dirampas gitu ya. Ini bahasa kasar sekali, dirampas. Ya, ini artinya begini, sudah diberikan kepada Ustadz Ahmad Kainama, lalu karena mungkin dia mu'alaf akhirnya ditahan oleh gereja lah atau apa ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita ikuti apa yang disampaikan oleh Alkitab, maka tentu saja itu tipu-tipu seperti itu nggak bisa digunakan ya. Pasti tidak akan disampaikan oleh Ustadz Ipung dan juga Ustadz Ahmad Kainama ya. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat gitu ya. Makanya dalam Injil Yohanes ya pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu, sebab iblis adalah bapa segala pendusta. Ya, teman-teman sekalian, sampai pada hari ini jika Ustadz Ipung dan pendukung Ustadz Ahmad Kainama bisa membuktikan ijazah ya S1, S2, S3-nya dan juga keterangan sekolah di Vatikan, apakah itu S4 atau bagaimana? Silakan ya dibuktikan di publik, maka kita akan percaya. Saya secara pribadi akan buat konten untuk meminta maaf kepada Ustadz Ahmad Kainama gitu ya. Dan saya rela juga ya, saya rela untuk membela ya, memberikan waktu saya untuk membela apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama selama ini.
Supaya apa? Supaya kekristenan tahu bahwa memang Kristen itu salah dan benar Ustadz Ahmad Kainama. Dan ngomong-ngomong teman-teman sekalian, saya langsung di akhir video ini sampaikan satu bukti bahwa Ahmad Kainama ini tidak pernah sekolah. Dan dia sudah mengakui bahwa dia ini tidak pernah sekolah. Dia sudah tanda tangan di atas materai 10.000. Karena katanya itu sudah pernah diselesaikannya ya. Dan dia sudah meminta maaf bahwa dia tidak akan lagi menyampaikan takyah ini ya, dusta ini, bahwa dia pernah sekolah. Dan dia memang tidak pernah sekolah. Oleh karena itu saya langsung mengajak kita untuk melihat videonya berikut ini. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda, saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Tulis. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Di gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, salah kayak gitu. Enggak. Tapi udah nggak boleh, salah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Oh ya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu? Karena memang beliau ada basisnya, gitu ya. Ada basic mempelajari ini kan. Ya walaupun tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, salah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain gitu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Dan Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Ya. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kakanda. Nomor 3B itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian Kakanda. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi.